Nah, itu mazhabnya mazhab Imam Malik. Nah, itu biar tahu ya, nanti kalau ada orang yang mengakhirkan sholat maghrib, oh kemungkinan dia mazhabnya mazhab Imam Malik. Nah, itu aja. Yang penting kita jangan ribut. Kita kan ngaji sebetulnya supaya kita yakin apa yang kita lakukan benar, ada dasarnya, dan tidak gampang menyalahkan orang lain, kan gitu. Nah, itu. Supaya kita bijaksana dalam merespon keadaan-keadaan di masyarakat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita wa sallamta ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Amma ba'du, faya ayuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Itu adalah contoh dari muqaddimah khutbah Jumat. Kemarin saya pengajian di Lebak Bulus, ada yang bertanya, Kang, gimana hukumnya kalau memakai muqaddimah di dalam pengajian, pakai teksnya itu teks muqaddimah Jumat, apakah boleh? Ya boleh. Emang kenapa? Boleh. Jadi memang disunnahkan. Baik, yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua DKM, Bapak Ustadz Sutarno beserta jajaran pengurus Masjid Ar-Rahman, yang sama-sama kita hormati, yang saya cintai, orang tua kedua saya bilang, Bapak RW 06 Bapak Subandi Ilyas, yang sama-sama kita hormati Pak RT 02 Pak RT Ahmad Madun, dan yang saya hormati bapak-bapak semuanya yang tidak saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada bapak-bapak semuanya. Alhamdulillah kita masih diberikan panjang umur, kesehatan, kesempatan, dan kemauan sehingga kita bisa hadir di majelis ilmu ini. Mudah-mudahan ini adalah sebagai salah satu pemberat amal kita nanti di yaumil hisab. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak-bapak yang sudah punya kitab, mohon dibuka. Kalau di kitab Bapak itu halaman 36. Halaman 36. Sekarang kita akan mengkaji hadis yang ke-157. 157 paling bawah. Bapak-bapak yang belum dapat kitabnya, mohon maaf, kemarin saya sudah pesan di Mbak Sopi, tapi ternyata pedagangnya itu dari hari Senin sampai hari Jumat gak ngirim-ngirim juga. Gak tahu itu kosong barangnya apa gimana, sehingga di cancel. Insya Allah nanti kita usahakan untuk pengadaan kitab berikutnya. Saya bacakan, Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Rafi bin Khadij radhiyallahu anhuma qala kunna nusolli ma'a Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kunna nusallil maghriba ma'a Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fayan soripu ahaduna fa innahu la yubsiru mawaqi'anablihi
muttafaqun alaih. Dari Rafi' bin Khadij, ia berkata, kami pernah melaksanakan sholat maghrib bersama Rasulullah. Kemudian salah seorang di antara kami pulang dan ia masih bisa melihat tempat jatuhnya anak panah miliknya. Hadis muttafaq alaih. Hadis muttafaqun alaih. Kalau ada hadis yang di akhirnya muttafaqun alaih berarti dia paling tidak ada dalam Bukhari, ada dalam Muslim. Itu di Sahih Bukharinya nomor hadis ke 559. Di Sahih Muslim nomor hadisnya 637. Berarti Bukhari nomor 559. Muslimnya nomor 637. Itu sangat mudah kita pahami, hanya baca terjemahannya saja. Kita sudah bisa menangkap maksud dari hadis itu. Jika tadi kita dengarkan terjemahan dari Pak Maskuri, berarti ini kesaksian dari Rafi' bin Khadij. Rafi' bin Khadij mengatakan bahwa kami, para sahabat, dia beserta sahabat yang lainnya sering melakukan sholat berjamaah bersama Nabi SAW. Sholat apa? Sholat maghrib. Dan selesai dari sholat maghrib itu ada seseorang sahabat yang langsung pulang ke rumahnya. Di perjalanan dia melihat masih sangat jelas tempat jatuhnya anak panah. Kalau kita bisa sebutkan target, kan panah itu kalau kita latihan ada target panahan ya, yang bulat itu. Saking masih terangnya waktu maghrib, setelah selesai sholat maghrib, itu masih bisa terlihat si bolongan, akan ada target tuh, panahan dicabut kan ada tapaknya bolong itu. Nah itu masih terlihat. Artinya kan sekecil itu bekas dari anak panah masih bisa terlihat setelah beresnya sholat maghrib. Artinya apa? Artinya di sini bisa kita simpulkan bahwa sholat maghrib itu pelaksanaannya sangat-sangat disunnahkan, disegerakan. Azan, kalau bisa langsung iqomah, langsung sholat. Yang kasihan, yang suka masbuk. Azan, iqomah, sholat, yang suka masbuk kesini udah beres sholatnya. Itu sunnah. Sepakat para ulama, tidak ada pertentangan di dalamnya bahwa sangat dianjurkan sholat maghrib itu di awal waktu. Bukan hanya itu, bukan hanya pelaksanaannya di awal waktu, tapi juga selesainya cepat. Ya, bisa kita pahami dari hadis itu. Karena ada seorang sahabat yang pulang masih terang benderang keadaan pada waktu dia pulang. Ya, artinya kan cepat pelaksananya. 3 rakaat tapi cepat. Di sini yang dibaca oleh imam setelah Fatihah berarti surat yang pendek-pendek. Qul ya ayyuhal kafirun, atau setelah itu rakaat keduanya idza jaa. Yang baru-baru belajar jadi imam, cobalah trial jadi imam sholat maghrib. Suratnya pendek kan? Bisa lah ya. Kuliah bisa, idza jaa bisa. Kalau enggak, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Rakaat pertama, rakaat keduanya. Nah, itu makna dari hadis ini. Coba di sini perbedaannya itu adalah apakah batas akhir dari sholat maghrib itu panjang atau pendek. Ini perbedaan pendapat ulama mazhab. 3 ulama mazhab mengatakan bahwa waktu sholat maghrib itu sangat singkat karena berdasarkan hadis Nabi SAW.
Waktul maghribi malam yaskuti nurus safaq. Jadi batas akhir sholat maghrib itu adalah sampai mega merah belum hilang. Masih ada mega merah. Kalau cuacanya cuaca nggak mendung, cerah misalkan. Nah itu ditandai dengan mega merah belum hilang, itu masih bisa kita melakukan sholat maghrib. Dan ternyata mega merah semenjak muncul sampai hilangnya itu tidak lebih daripada 30 menit menurut para ahli kelangitan. Nah gitulah istilahnya. Apa ahli kelangitan apa? Astronomi. Gak lebih daripada 30 menit. Artinya sholat maghrib itu sangat singkat. Sunnah kita untuk mendahulukan pelaksanaan sholat maghrib, dan sunnah juga dalam pelaksanaannya tidak panjang-panjang dalam membaca suratnya. Tidak seperti sholat subuh. Saya pernah nginep di suatu tempat. Artinya kan kalau nginep semua waktu saya bisa sholat di situ kan. Itu kebalik Pak. Di masjid itu yang panjang baca suratnya sholat maghrib. Bacanya Al-Fajr gitu kan, amma yatasaalun. Tapi sholat subuhnya pendek gitu kan, wadduha kan kayak gitu. Watini itu kebalik. Jadi harusnya itu adalah yang panjang itu sholat subuh, yang pendek sholat maghrib. Nah itu. Siapa yang bilang bahwa akhir dari sholat maghrib itu sangat singkat, ini diantaranya menurut madhab Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal. 3 imam ini mengatakan bahwa maghrib sangat singkat. Nah tadi dalilnya. Adapun yang mengatakan maghrib itu panjang kok sampai nanti ketemu 1/3 malam pertama, yaitu waktu Isya. Kalau boleh dijamkan ya kalau sekarang 7:30 sampai batas itu katanya. Nah itu mazhabnya mazhab Imam Malik. Nah itu biar tahu ya, nanti kalau ada orang yang mengakhirkan sholat maghrib, oh kemungkinan dia mazhabnya mazhab Imam Malik. Nah itu aja. Yang penting kita jangan ribut. Kita kan ngaji sebetulnya supaya kita yakin apa yang kita lakukan benar, ada dasarnya, dan tidak gampang menyalahkan orang lain kan gitu. Nah itu. Supaya kita bijaksana dalam merespon keadaan-keadaan di masyarakat. Barangkali ada yang mau didiskusikan, silakan sebelum kita melanjutkan. Sama nggak Ustaz, sholat maghrib ya, di masjid ya, sholat pendek. Kemudian kalau di rumah atau di kantor gitu kan, ada di ruangan gitu kan, itu boleh sholat panjang atau kita samakan? Ya, baik. Apakah boleh bacaan atau kaifiyah sholat kita di masjid atau di tempat lain? Apakah bacaan surat pendek itu hanya di masjid saja kalau sholat maghrib? Apakah bacaan panjang itu khusus di masjid aja kalau sholat subuh? Kalau di luar masjid gimana? Sama saja. Sama saja kaifiyahnya, tidak ada bedanya. Sunnahnya seperti itu. Mau di masjid, mau di musola kantor, mau di musola al-bait. Nah, Bapak tahu musola al-bait? Di rumah. Al-bait kan rumah. Sama saja bacaannya seperti itu.